Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi sliramu tumake sirna aja kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kamu mendengar suara lonceng yang berdentang sebanyak 10 kali tadi, itulah pertanda kalau sekarang saatnya cerita-cerita malam ini dimulai kembali. Selamat berjumpa kembali di malam yang istimewa ini, sang muda. Ya, malam Jumat kedua di bulan Mei ini. Malam ini kita akan kembali menayangkan 3 cerita yang berasal dari Ingra, Erin, dan juga Rina. 3 cerita dari mereka ini yang terpilih. Silahkan untuk kamu yang juga ingin berbagi pengalaman dengan alam gaib untuk mengirimkannya kepada kami. Insan muda, di malam Jumat ini, sebelum kita memulai untuk menceritakan pengalaman dari insan muda, kami ingin bertanya kepada kamu. Pernahkah kamu berpikir kalau kemunculan mereka, para penghuni makhluk gaib ke hadapan kita, adalah untuk mengganggu diri kita? Dan bukan sebaliknya, mereka muncul dan menunjukkan keberadaannya dengan berbagai cara adalah karena ulah kita sendiri, para manusia. Coba renungkan baik-baik. Mungkin kitalah para manusia yang telah mengganggu mereka sehingga mereka marah dan balik mengganggu kita. Ada beberapa hal yang mungkin kita lakukan telah mengganggu ketenangan mereka. Inilah beberapa hal yang mungkin telah kita lakukan. Yang pertama adalah jangan pernah buang air sembarangan, terutama bila kamu sedang berada di alam bebas. Siapa tahu tempat kamu buang air itu ternyata adalah tempat tinggal mereka. Yang kedua, ternyata bau minuman keras, rokok, dan juga suara gaduh adalah salah satu hal yang juga mengganggu mereka. Pernah melakukannya, insan muda? Bersyukurlah bila kamu memang pernah melakukannya, tapi kamu tidak melihat kehadiran mereka yang marah. Masih ada beberapa hal lainnya yang mungkin pernah kita lakukan dan jelas-jelas mengganggu keberadaan mereka.
Terus dengarkan acara ini sampai selesai nanti. Di malam Jumat ini juga, kamu pun masih bisa mendapatkan uang tunai sebesar Rp100.000 persembahan dari Hydro di akhir acara nanti. Sekarang, mari kita sama-sama dengarkan cerita pertama. Berdoalah terlebih dahulu insan muda, dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Akhirnya aku sampai juga ke rumah nenekku di daerah Wiligar. Aku suka sekali dengan suasana di sini. Rumah nenekku lumayan luas. Dari balkon pun aku bisa melihat city light kota Bandung. Nenek tinggal di sini berdua setelah kakek meninggal 2 tahun yang lalu. Beliau hanya ditemani oleh Pak Mijan, supir merangkap pembantu. Aku dijemput Pak Mijan di rumahku dan sampai di rumah nenek sekitar pukul 5 sore. Setelah ngobrol sebentar dengan nenek, aku langsung menuju ke lantai atas untuk bersantai di balkon sambil browsing di laptopku. Samar-samar aku mendengar azan maghrib berkumandang. Saat itu pula, nenek memanggilku untuk mengingatkan aku sholat maghrib. Aku hanya menyahut, "Ya, Nek," sambil terus browsing. Hari sudah mulai gelap dan ini adalah momen favoritku. Bandung di waktu malam. Dari balkon ini aku berdiri, kemudian menyalakan dan duduk di pagar pembatas balkon. Lampu-lampu sudah mulai menyala. Wih, indah banget. Tapi sedetik kemudian aku dikagetkan oleh suara kursi di belakangku yang bergeser. Refleks, aku langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aneh. Sekarang posisi kursi yang tadi aku duduki sudah berubah. Dan laptopku hampir jatuh karena posisi mejanya juga ikut bergeser. Saat itu juga aku merasa merinding. Sambil aku memandangi kursi dan meja di mana aku duduk tadi, sekarang aku mendengar suara beberapa anak kecil yang sedang bermain dan tertawa-tawa. Aku menoleh lagi untuk mencari sumber suara itu. Saat aku melihat ke taman yang cukup luas dan letaknya tepat di bawah balkon, aku melihat ada 3 orang anak kecil. Mereka sedang bermain tali di situ. Aku semakin bingung. Setahu aku, tidak ada anak kecil yang tinggal di sini. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari ke lantai bawah mencari nenek. Aku masuk ke kamar beliau, dan saat itu nenek baru selesai sholat maghrib. Aku ceritakan padanya apa yang aku alami barusan. Nenek hanya tersenyum, lalu bilang, Ayo sholat sana. Aku terus bertanya pada nenek, "Nek, siapa sih anak-anak yang tadi?" Dan sekali lagi, nenek hanya tersenyum dan mengulang kata-katanya tadi. Ayo sholat sana. Sedikit kesal aku kembali ke balkon atas dan tidak menuruti perintah nenek. Aku mengunci pintu menuju balkon ini dan kembali menyalakan. Saat aku perhatikan,
Baru aku sadar kalau laptopku ada di lantai. Aduh, mampus. Laptopku jatuh. Saat aku menunduk dan membereskan laptopku, aku merasakan ada yang mencolek bagian belakangku. Hah? Tadi tidak ada siapa-siapa di sini. Saat aku menoleh ke belakang, ada 3 anak kecil yang sedang tertawa-tawa sambil menunjukku. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, aku ketakutan. Tapi di satu sisi, aku juga marah. Anak-anak siapa sih ini? Wajah mereka pucat, bajunya lusuh, dan berwarna kecoklatan seperti noda tanah. Mereka terus tertawa-tawa sambil menunjuk ke arahku yang berdiri kaku sekarang. Setelah itu, mereka semua langsung berlari, menembus kaca, dan berlari ke arah bawah. Sekali lagi aku hanya diam, melihat kejadian yang baru saja terjadi. Aku baru sadar ketika aku mendengar suara Pak Mijan dari arah bawah. Neng turun, disuruh nenek makan. Aku tersadar dan sambil ketakutan aku buru-buru meninggalkan laptopku begitu saja. Saat aku membuka pintu, mendadak pintunya macet. Sekarang aku panik dan menggedor-gedor pintu itu sambil berteriak-teriak memanggil nenek dan Pak Mijan. Nenek! Pak Mijan! Nenek! Tiba-tiba pintu itu dibuka dari luar. Sosok Pak Mijan muncul dan dia pun bertanya. Kenapa, Neng? Aku tidak menggubrisnya dan langsung berlari ke bawah menemui nenek. Nenek sudah duduk di meja makan. Dia hanya tersenyum padaku saat melihatku yang ketakutan. Dia hanya bertanya, Kamu nggak sholat maghrib ya tadi? Aku hanya diam saja, lalu menarik kursi dan duduk di sebelahnya. Tiba-tiba nenek bilang, Sudah, kamu tenang saja. Abis ini jangan lupa sholat isya. Aku sedikit tenang setelah makan malam dan ngobrol dengan dia. Setelah beres makan, nenek duluan masuk kamar karena dia mau mengaji. Dan ia pun mengingatkan aku sekali lagi untuk tidak lupa melaksanakan sholat isya. Dan jangan tidur terlalu larut karena besok pagi-pagi kami akan berkebun. Setelah itu aku langsung masuk ke kamar yang posisinya berseberangan dengan kamar nenek. Kamar itu dulunya kamar ayahku. Aku langsung rebahan dan menyalakan iPodku. Sekali lagi, aku tidak menuruti pesan nenekku. Karena udara yang dingin, aku langsung masuk ke selimut dan tidur. Aku terbangun karena aku ingin buang air kecil. Saat aku membuka mataku, aku melihat di ujung kamar ada 3 anak kecil yang tadi aku lihat di atas. Mereka sekarang tidak tertawa-tawa. Mereka hanya memandangi aku sambil berjongkok. Tatapannya sangat menyeramkan. Belum sempat aku bergerak dan sadar, mereka bertiga langsung menyerangku. Mereka menjambak rambutku, menarik kakiku, menggigit tanganku. Mereka terus menyerangku tanpa henti. Aku hanya bisa melindungi wajahku sambil berteriak-teriak panik memanggil-manggil nenek. Nenek! Nenek tolong aku, Nenek! Nenek tolong aku! Tak lama berselang, aku mendengar ada yang masuk ke kamar setengah berteriak. Heh, pergi! Pergi kalian semua! Bismillahirrahmanirrahim. Lalu disusul dengan bacaan surat-surat ayat suci Al-Quran.
Dan seketika anak-anak kecil itu pun semuanya menghilang. Aku mendapati nenek sekarang berdiri di sebelahku. Dia hanya tersenyum melihat aku yang menangis ketakutan. Dia cuma bilang, Nenek bilang apa tadi? Jangan lupa sholat sayang. Kalau kamu sholat tadi, mungkin kamu tidak akan mengalami semua ini. Nenek dari tadi tahu kalau kamu melihat pemunculan mereka. Dan mereka mengganggu kamu kan? Setelah itu, nenek bercerita kalau dulunya daerah sini memang bekas perkuburan dan tidak semua kerangka mereka yang dikubur di sini terpindahkan. Karena takut mendengar cerita itu, aku memilih untuk tidur dengan dia. Dan setiap aku menginap di rumahnya, aku tidak pernah lupa untuk melaksanakan sholat dan selalu tidur dengan dia. Namaku Inggra. Aku seorang karyawan baru di salah satu kantor pemerintahan di Bandung. Setelah menjalani training selama 3 bulan, akhirnya aku resmi diangkat sebagai pegawai dan berhak untuk bisa menggunakan mesin absen fingerprint. Aku ingat sekali setelah mendapatkan hak untuk absen, malamnya aku mendapatkan tugas untuk kerja lembur. Agak malas sih, tapi bagaimana lagi? Ini sudah resikoku sebagai pegawai baru. Saat sampai di kantor, ternyata ada 4 orang lainnya yang juga sedang lembur. Mereka semua lebih tua dariku. Aku pun belum mengenal mereka satu persatu. Saat masuk ke ruanganku, aku coba untuk melempar senyum kepada mereka satu persatu. Setelah itu, aku memperkenalkan diriku pada mereka dengan mendatangi meja-meja mereka. Keempat orang itu membalas perkenalanku dengan ramah. Untuk mengambil hati mereka, aku langsung menawarkan membuatkan mereka kopi. Dan ternyata, tawaranku ini disambut dengan ramah. Bahkan salah satunya menggodaku dengan bilang, harusnya aku sering-sering lembur supaya ada kopi gratis di sini. Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju dapur umum untuk menyeduh kopi yang kubawa dari rumah. Suasana kantor memang sepi sekali malam itu. Bahkan aku masih bisa mendengar suara keyboard dari ruangan tempatku bekerja. Saat aku sedang berada di dapur, aku terkaget mendengar suara batuk. Suara batuk yang cukup kencang. Disusul dengan munculnya sosok bapak-bapak yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Dia muncul secara tiba-tiba di depanku. Dan ujungnya aku memecahkan gelas yang aku pegang. Lalu dia menyapaku. "Kenapa, Dek? Gitu aja kok kaget." "Halo, nama saya Suroto. Panggil saja Pak Roto." Setelah menyapaku, dia langsung pergi begitu saja. Kenapa aku merasakan ada yang ganjil dengan bapak yang tadi? Pasalnya, seluruh bulu kuduku merinding mendadak. Setengah ketakutan, aku lanjutkan apa yang sedang aku lakukan. Setelah selesai, aku langsung membawa gelas-gelas kopi ke ruangan. Sesampainya di ruangan, aku melihat lagi Pak Roto yang tadi mengagetkanku. Dia sedang duduk di sofa dekat pintu ruangan masuk. Dan dia mengucapkan terima kasih. Tapi aku baru sadar
ternyata sekarang ada 5 orang di dalam ruangan ini. Maka aku kembali ke dapur untuk membuatkan kopi satu lagi. Saat aku kembali, bapak yang duduk di meja pojok tiba-tiba tidak ada. Aku langsung bertanya lagi kepada Pak Roto. Pak, punten, bapak yang duduk di meja pojok tadi kemana ya? Sudah pulang? Lalu Pak Roto menjawab dengan wajah kebingungan. Dia bilang, dari tadi hanya ada 4 orang di sini. Dan dengan datangnya aku, totalnya jadi ber5. Jujur, sekarang aku kebingungan dan sedikit takut. Aku langsung menuju mejaku untuk mulai mengerjakan pekerjaanku. Dan tidak lagi memperdulikan kejadian yang baru saja terjadi. Sampai di tengah pekerjaanku, sekitar pukul 2 pagi... Ya ampun, aku baru ingat kalau aku lupa mengabsen. Aku segera bergegas lari ke lantai bawah. Sial, gelap sekali. Tanpa peduli, aku langsung menuju mesin absen dan akhirnya sampai di depan mesin absen. Tunggu dulu. Entah kenapa, di sana aku merasa perasaanku sangat tidak enak. Tiba-tiba, udara dingin terasa menyentuh pundukku. Tidak ingin lama-lama di sana, aku segera menempelkan jempolku pada mesin absen. Loh, kok gagal sih? Aku mencobanya lagi. Apa sih? Sampai berkali-kali, tapi terus saja gagal. Kenapa mesin absen ini rese banget sih? Susah banget coba. Tuh. Aku coba lagi sekarang dan akhirnya ada juga kan. Tapi loh, kok nama yang muncul di mesin absen itu kok bukan nama aku, tapi Oscar. Hah? Oscar? Mana ada sidik jari sama. Astaga, ini pasti rusak nih ya. Aku coba lagi, tapi tetap saja nama Oscar yang muncul. Yes, siapa sih ini Oscar? Enak banget dia. Nanti malah dia yang digaji. Saking penasaran, aku coba lagi dan akhirnya nama aku muncul. Mesin absen sialan. Dan saat aku berbalik, astaga, aku terkejut setengah mati ketika tiba-tiba saja ada seseorang yang sudah berdiri tegak di belakangku. Dari mukanya, aku tahu dia bapak yang duduk di meja pojok tadi. Dia pun tersenyum padaku dan menuju mesin absen. Aku sempat beritahu bapak itu bahwa mesin absen itu rusak. Lalu seakan tidak mendengarkanku, dia menempelkan jempolnya pada mesin itu dan saat aku melihat mesin absen itu, nama yang tertera di display mesin absen itu adalah Oscar. Aku langsung bergegas mundur. Aku takut dia marah saat mendengar omonganku tadi. Aku lalu perlahan membalikkan badan dan lalu menaiki tangga. Namun perasaanku agak sedikit tidak enak. Dan tiba-tiba saja, "Hei!" Dia memanggilku. Sepertinya dia tersinggung. Dan saat aku berbalik, Dia hilang. Astaga, ya Tuhan. Astagfirullah. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku bergegas lari kembali ke ruanganku. Dan di sana ternyata sudah sepi. Semua bapak-bapak yang tadi ada di ruangan ini sudah pergi. Termasuk Pak Roto. Tanpa pikir panjang, aku langsung membereskan barang-barangku dan berlari keluar. Sampai di pos satpam, aku berhenti dan bercerita pada satpam apa yang sudah aku alami tadi.
Aku bertanya kepada Pak Satpam itu, kemana Pak Roto dan ketiga temannya. Dan Pak Satpam itu hanya bisa diam. Mukanya nampak kebingungan. Sebelum Pak Satpam itu sempat menjawab, aku lanjut bercerita tentang apa yang aku alami saat absen. Aku bilang, aku tidak enak sama Pak Oscar. Pasalnya, aku mengomel kata-kata yang kurang enak di depannya. Dan saat aku tanya, Pak Oscar, sifat dan orangnya seperti apa, Pak Satpam itu menjawab, Pak Oscar, dulu memang ada yang namanya Oscar. Tapi sudah meninggal setahun yang lalu. Aku hanya bisa terdiam. Lalu Bapak Satpam itu melanjutkan perkataannya. Dek, di sini juga tidak ada pegawai yang namanya Pak Roto. Dan sejak tadi kamu datang, itu tidak ada orang. Hanya Ade sendiri saja yang lembur di kantor. Selamat mendengarkan kembali. Insan muda, sudah kamu dengarkan 2 cerita kiriman dari insan muda. Kita teruskan lagi hal-hal apa saja yang dapat mengganggu keberadaan para makhluk gaib itu insan muda. Yang ketiga adalah tingkah laku manusia yang seringkali menebang pohon atau merusak keberadaan sebuah habitat alam untuk dijadikan sarana bagi diri mereka. Kenapa? Banyak pohon-pohon yang tidak bisa ditebang atau sebuah batu besar yang tidak dapat dipindahkan, bahkan sampai hilangnya nyawa karena sebuah pembangunan gedung. Mungkin hal tersebut terjadi karena mereka merasa terganggu dan menyebabkan mereka bertahan atau malah menyerang balik kita para manusia. Jadi insan muda, memang selalu ada sebab dan akibat untuk semua yang kita perbuat. Ada baiknya sekarang insan muda berhati-hati ketika melakukan sesuatu, karena mungkin saja apa yang kita lakukan akan berakibat buruk bagi diri kita sendiri. Maha besar Tuhan dengan segala ciptaannya. Namaku Erin. Aku seorang atlet bela diri. Pada saat itu, aku sedang sentralisasi bersama teman-teman atlet lain untuk mempersiapkan pertandingan di Riau. Sebelum kami pergi ke Riau, kami semua menginap di sebuah hotel di sekitaran Buah Batu. Aku ditempatkan di satu kamar bersama satu orang dari daerah lain, namanya Teh Tia. Pertama kali masuk ke kamar itu, aku tidak merasakan ada hal yang aneh. Namun pada malam pertama aku tidur di kamar itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus merasa gelisah. Seperti ada yang terus memperhatikan aku. Dan saat aku merasa mulai mengantuk dan menutup mataku, aku mendengar pintu kamarku diketuk. Dan aku mendengar ada suara yang memanggil namaku.
Aduh, siapa sih yang mencariku malam-malam gini? Saat aku buka pintu, saat pintuku buka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Padahal jelas sekali, tadi ada yang mengetuk dan memanggilku. Aku masih berpikiran, pasti ada yang jahil nih. Sampai akhirnya aku mendengar lagi suara seseorang memanggilku. Tapi kali ini suara itu berasal dari dalam kamar. Seketika jantungku terasa berhenti berdegup. Aduh, suara apa itu ya? Aku langsung berbalik dan melihat yang ada hanyalah Teh Dia dan satu orang temanku yang tertidur pulas. Kemudian suara itu tiba-tiba hilang. Sambil kebingungan, aku langsung menutup pintu dan kembali beranjak ke tempat tidur. I got a feeling. Hari ini adalah hari keempat aku menginap di hotel itu. Aku begitu lelah karena latihan hari ini sangat berat. Setelah sholat Isya, aku pun langsung tidur. Aku terbangun pada pukul 4 pagi untuk melaksanakan sholat subuh. Kebetulan hari itu latihan libur, karena hari ini adalah waktunya untuk berkemas. Aku pun tidur kembali. Awalnya sih, tidurku memang nyenyak sekali. Tapi beberapa saat kemudian, kenapa tiba-tiba dadaku terasa sesak? Seperti ada beban berat yang menindihku. Aku mencoba membuka mataku, tapi aku tidak bisa. Bahkan sekarang aku tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhku. Aku tidak bisa. Seperti benar-benar ada yang menahanku. Itu berat sekali. Itu berat sekali. Aku terus berdoa, dan akhirnya aku bisa membuka mataku. Lalu sedetik kemudian, ketika aku bisa membuka mataku dan menatap ke arah langit-langit, astagfirullahaladzim, ya Tuhan, tampak sebuah bayangan hitam. Dia berdiri di atasku. Badannya tinggi besar. Wajahnya tak terlihat jelas. Yang dapat kulihat hanya matanya yang merah terus memandangiku. Posisinya menunduk dengan tangannya yang besar, hitam dan berbulu, menekan dadaku. Aku mulai menangis ketakutan. Ya Tuhan, itu adalah aku. Ya Tuhan. Napasku makin terasa berat. Sambil meronta-ronta, aku berusaha berteriak memanggil temanku yang tidur di sebelahku. Setia! Setia! Tapi Setia tidak dapat mendengarku berteriak. Dia tetap tertidur pulas. Aku tak berani menatap makhluk itu. Aku menutup mataku dan berharap makhluk itu pergi. Tapi setelah membuka mataku kembali, makhluk itu tetap berada di situ. Sekarang dia mulai tertawa
Dia tertawa senang melihat kondisiku. Dia terus tertawa. Dan samar-samar aku juga mendengar suara yang berkata, "Pergi! Pergi dari sini kamu! Pergi! Pergi!" Sambil terus memandangku. Dan aku masih terus mencoba untuk berteriak. Usahaku sia-sia. Satupun teman-teman yang teriak. Aku menutup mata. Dan aku berdoa. Membaca surat-surat pendek Al-Quran yang aku hafal. Dan akhirnya aku tidak ingat apa-apa lagi. Kemudian aku terbangun. Saat aku membuka mataku, aku sudah tidak lagi merasakan ada beban yang menindihku. Dadaku sudah terasa lega. Tapi sekarang aku merasakan badanku lemas sekali. Saat aku melihat ke sekeliling kamarku, aku melihat Teh Tia sedang membereskan barang-barangnya. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat untuk bangun dari tempat tidurku. Aku juga masih bingung. Apakah yang kejadian tadi subuh aku alami adalah mimpi atau memang benar? Tak lama kemudian, Teh Tia melihat aku sudah bangun. Dia kemudian bertanya, apakah aku bermimpi buruk tadi subuh? Karena dia mendengar aku mengigau, menangis. Dia berusaha membangunkan aku. Tapi aku kemudian terdiam lagi, sehingga dia meninggalkan aku. Setelah itu aku jelaskan semua yang aku alami pada Teh Tia. Dan betapa terkejutnya aku ketika Teh Tia juga menceritakan kalau dia juga mengalami hal yang sama malam sebelumnya. Sama persis dengan yang aku alami subuh tadi. Kami berdua terdiam seketika. Hari itu juga kami berangkat ke Pekanbaru Riau untuk mengikuti kompetisi. Di perjalanan kami berdua menceritakan pengalaman kami pada salah seorang pelatih kami yang memang dikenal punya kemampuan melihat makhluk gaib. Sambil tersenyum, pelatih kami berkata, kalau hotel itu memang banyak jin yang sering mengganggu saat seseorang saat sedang tidur. Itulah kisah untuk edisi malam Jumat kedua minggu ini, insan muda. Sekali lagi, kami tetap menunggu cerita dari kamu yang berhubungan dengan alam gaib. Kami pamit undur diri. Selamat beristirahat. Dan kita bertemu lagi di malam Jumat selanjutnya. Selalu ingat satu hal, insan muda. Jangan pernah dengerin sendirian.